jual belikan di forum-forum hacker itu banyak banget. Ini nih sebenarnya ini bukan USB biasa. History password yang udah pernah dipakai bahkan saya Bisa bisa lihat. akses ya. Hai guys, welcome to Tea Conversation episode 3. Balik lagi dengan aku Alia yang bakal nemenin kalian ngobrol-ngobrol dan berdiskusi akan banyak hal. Dan tentunya aku gak sendiri, aku sudah ditemani oleh bintang tamu spesial yaitu Pak Wiro Hamjan. Halo Pak, Halo, apa kabar Pak Wiro? baik-baik. Ya, Mungkin Pak Wiro boleh perkenalan dulu nih ke kamera. oke. Halo semuanya, nama saya Wiro, saya seorang content creator. Ya, Nah, Pak Wiro ini adalah seorang content creator yang bergerak di bidang cyber security, betul ya betul, Pak? betul sekali Alia. Mungkin boleh dikasih tahu dulu Pak, akun sosial media yang sekarang dijadiin konten itu platformnya di apa dan nama akunnya apa Pak? Oke, saat ini sih saya sekarang sedang fokus di Instagram ya, dengan nama akunnya @bukanperetas_jahat. Nah, bukan peretas Ya, jahat dan bergerak di bidang cyber cyber security. security, betul Tadi sekali. terakhir aku cek itu udah 17.000 lebih ya Pak Iya, followersnya. Cukup 17,8 kalau cukup nggak salah banyak ya. ya. Berarti banyak banget orang-orang yang tertarik sama dunia cyber security sebenarnya. Ya, sepertinya semakin sekarang ini semakin banyak yang mulai aware sih. Ya. Benar-benar. Nah, tapi kan kalau orang awam mendengar kata cyber security itu kayak udah cukup berat banget gitu ya. Bahkan mungkin mereka mau buka platformnya kayak takut ini ngebahas apa, kayaknya berat banget. Mungkin Bapak boleh dong kasih tahu tentang cyber security itu apa sih? Oke, ya ini mungkin bukan karena istilahnya yang berat ya, tapi Iya, mungkin iya. karena belum terbiasa aja di Indonesia ya. Nah, Betul. sebenarnya cyber security itu dari dua kata ya, ada cyber dan juga ada security. Kalau cyber sendiri itu kalau kita terjemahkan secara bebas di bahasa Indonesia itu sebenarnya equal dengan dunia maya. Oke. Ya, kemudian security itu adalah keamanan. Jadi sebenarnya cyber security itu adalah sesuatu yang membahas mengenai keamanan di dunia maya. Oke, keamanan di Gitu. dunia maya. Ya, Hanya di dunia maya. ya, karena semuanya related dengan dunia maya, artinya yang harus diamankan adalah device, sistem, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan dunia maya juga. Oh, Contoh oke. misalnya komputer, kemudian juga ada device Handphone. lainnya, Handphone juga handphone juga termasuk, Pak. termasuk, kemudian ada network atau jaringan, kemudian juga data dan informasi-informasi yang relate pada saat kita melakukan transaksi ataupun juga pada saat kita melakukan pertukaran data di dunia maya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya cyber security itu mencakup banyak hal Betul, ya dan sangat luas. sangat Tapi luas sekali. kalau emang di breakdown cyber tuh dunia maya dan security itu keamanan ya, Ya, keamanan di dunia maya lah betul, ya. betul. Nah, apa sih yang menginspirasi Pak Wiro untuk jadi konten kreator di bidang cyber security ini? Oke, sebenarnya sebelum saya ke arah cyber security itu sebenarnya udah ada semacam keinginan untuk bikin konten. Oke, tapi Cuma bukan cyber security. bukan cyber security Oh, gitu. awalnya. Jadi awalnya konten lain karena kebetulan saya sebenarnya lebih fokus di bidang audiovisual ya Oke. awalnya Jadi seperti dulu itu. ngebahas tentang audio dan visual kah, Pak? Belum sempat bikin. Oh, belum sempat, tapi Karena tertarik. tertarik karena pada saat saya riset waktu itu kan memang kalau di dunia yang saat ini ya, maksudnya tren saat ini itu kan kita butuh yang namanya digital presence ya, ataupun kalau bahasa anak zaman sekarang ya personal branding di dunia Iya, iya, digital ya. personal branding. Jadi saya juga salah satu orang yang merasa itu perlu, Betul walaupun saya sekali. sebenarnya nggak pede di depan kamera Oh, gitu. tadinya sebenarnya nggak Tadinya nggak pede, pede tapi karena jadi introvert, content introvert creator. ngapain saya ngomong di depan Iya, kamera. benar-benar. Cuma karena adanya kebutuhan untuk punya aset digital juga dalam Iya. bentuk social currency. Kalau ada salah satu content creator itu bilang social currency ataupun personal branding ya. Iya, Jadi saya juga merasa saya butuh untuk punya personal personal branding. branding. Ya awalnya saya coba cari kira-kira bahas konten apa ya. Melakukan sedikit riset di bidang perkontenan. Jadi saya lihat oh ada beberapa kategori nih, bisa lifestyle, kesehatan, kemudian juga teknologi, Iya, kemudian ada bagian keuangan juga. banyak Kira-kira banget. empat Iya. itulah yang populer ya. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau misalnya lifestyle ya biasanya lebih ke arah beauty, Fashion, fashion, ya. kemudian relationship ya kayaknya nggak saya banget gitu. Oh, Jadi iya. kayaknya skip lah untuk bagian yang itu saya skip. Kemudian kedua keuangan saya nggak punya background Finance, finance, ya. jadi ya udah kayaknya nggak bisa. Terus selanjutnya akhirnya bidang yang mungkin bisa saya kontenin adalah teknologi. Cuma teknologi juga luas kan. Iya, Ada yang review gadget, ada betul. yang bagian IT, programmer dan lain sebagainya. Nah,
Kebetulan ya pada saat saya memulai konten itu, ya saya pilih untuk bidang cyber security karena memang pada saat itu kebetulan lagi marak Lagi kasus hype ya? Bjorka. Kasus apa, Pak? Bjorka Oh, yang iya 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 mencuri, iya iya. yang ngehack Oh, iya. beberapa Itu instansi. sekitar tahun berapa ya? 2000 Iya, maksudnya 2000 nggak lama ya, Pak, ya ya? tahun lalu kalau nggak salah Nggak ya. lama kok, heeh. Iya, Oh, karena kasus itu, ya, Bapak akhirnya muncul ide nih, wah ya, gimana kalau bikin konten di bidang teknologi dan fokusnya ke cyber security. betul sekali. Tapi malah nggak jadi ke audiovisual nih, Pak. Malah nggak jadi karena saya lihat juga kalau audiovisual itu lebih segmented ya karena pasarnya B2B, artinya yang nonton juga mungkin orang yang relate dengan industri itu. Oh iya, betul. Sedangkan kalau kita bikin konten itu biasanya lebih cocok kayaknya yang sifatnya adalah eh, ke orang secara individu ya, Iya, supaya bisa relate personal ya, betul secara betul betul. personal itu. Nah, berarti kan Bapak karena hal yang kasus tadi jadi Ya, muncul ide untuk di bidang cyber security. Tapi betul. sebelumnya Bapak udah punya background di cyber security atau bener-bener kayak mengulik sendiri gitu, Pak? Oke, sebenarnya kalau untuk masalah background, kalau spesifik ke cyber security saya nggak punya. Tapi saya dulu pernah jadi programmer. Jadi saya Oh, pernah oke. bekerja sebagai seorang software engineer. Pertama di salah satu perusahaan elektronik internasional ya, cukup besar. Waktu itu saya jadi software engineer. Kemudian saya juga pernah ke salah satu vendor untuk financial. Jadi saya pernah ngoding untuk device yang namanya Oh, edisi. Jadi kalau misalnya mesin edisi ya gitu, Pak? mesin edisi, Oh, tahu misalnya kalau misalnya kita belanja dan lain sebagainya pakai gesek kartu oh iya kredit, iya iya. kartu debit dan lain sebagainya. Nah itu saya dulu pernah jadi programmer Buat mesin itu, mesin Pak? edisi untuk beberapa bank Oh, gitu. keren Jadi keren tahu keren. juga. Jadi pada saat peralihan dari kartu yang dulu nggak punya chip sampai punya chip, nah itu saya juga terlibat di situ. Kemudian QRIS itu juga awal-awal standarisasi QRIS. Nah itu saya juga Udah pernah terlibat? terlibat juga untuk beberapa tender ya. Waktu itu saya coding on the spot di beberapa bank untuk dapatin proyeknya gitu. Oh, jadi Pak Vero emang dulu pernah berpengalaman sebagai programmer, jadi Programmer ya betul. ngerti. Ya Jadi udah secara ada, teknis ada basic. iya ada Cuma basicnya. kalau untuk ke cyber security kebetulan kayaknya ini juga kalau di Indonesia masih belum terlalu populer ya. Iya, Dan saya lihat ya kenapa enggak saya coba ke arah yang baru gitu. bener banget. Ya. Tapi Bapak cukup cepat ya ngambil mangsanya langsung. Ternyata banyak banget orang Indonesia sebenarnya yang tertarik juga di bidang cyber security. Iya, mungkin karena momentumnya pas kali ya. Karena di satu sisi saya sebenarnya kenapa cyber security karena sekarang juga lagi eh, apa ya istilahnya itu bikin satu perusahaan juga salah satu jasa cyber security juga. Oh, Jadi oke. ini juga sebenarnya relate sama hal tersebut sih gitu. Oh, nah kan Bapak udah punya banyak followers juga nih. Ya. eh Tadinya Bapak kayak ke followers itu ngikutin, ya Bapak sendiri yang mikirin ide kontennya atau Bapak kayak ngambil saran-saran dari followers, coba bahas ini dong, coba bahas ini, itu gimana Pak? Oke. Setelah. Awalnya sebenarnya saya punya ide sih. Jadi kayak misalnya, oh kenapa nggak bikinnya itu kayak tutorial singkat sih. Sebenarnya awalnya saya Oh, coba di YouTube dulu, tutorial. ya Oh, berarti udah tutorial. pernah main di YouTube? Sebenarnya awalnya YouTube, cuma karena pada saat bikin konten di YouTube itu butuh peralatan yang lebih banyak, Iya, betul. tempat yang lebih gede, kemudian Memadai, ya. juga editingnya juga lebih lama kan, karena durasi Betul, untuk video di YouTube itu lebih panjang. betul. Jadi saya merasa kayaknya nggak di sini deh, saya coba beralih ke Instagram. Oke, Reels. Ya Instagram Reels karena pada saat itu memang lagi naik kan. Kemudian di situ awalnya memang saya konsepkan sendiri kontennya. Jadi kayak misalnya Oh, konten oke. tips dan trik ngehack. Tapi ternyata nggak booming karena apa? Karena memang kayaknya yang itu terlalu segmented untuk orang yang ngerti technical. Karena ngehack ya. Karena ngehack, Nah, jadi hanya ethical orang-orang hacking kan. yang Jadi bisa hanya orang aja, yang bisa ya ya. aja. Nah, pada saat itu secara bersamaan ternyata waktu itu masih kecil sih, masih sekitar 2000 followers. Itu ada yang nge-DM saya menanyakan tentang salah satu modus scam yang sekarang sedang pada saat itu sedang marak. Itu sekitar bulan Februari ya saya Tahun mulai ini Pak. konten. Tahun ini. Sorry, tahun lalu. Tahun ini. Oh, ya ya ya. Jadi saya mulai konten tuh sebenarnya Februari tahun ini, mulai upload konten pertama. Oh, oke. Jadi dalam waktu beberapa bulan, dalam waktu 1 bulan, Maret waktu itu kalau nggak salah ada yang DM minta tolong karena dia merasa bahwa dia menjadi korban scam. Oh, Jadi awalnya dia disuruh apa ya waktu itu transfer sejumlah uang di sebuah website oh ya ya ya. dengan modus pekerjaan freelance dan nanti uang itu bisa bertambah kalau dia top up gitu ya.
Nah itu nggak bisa ditarik uangnya. Nah Oh, dia tanya, bisa iya nggak iya tolong iya. bantu di-hack sistemnya supaya saya bisa narik uang saya. Itu bulan Februari ya? Itu bulan Maret Maret, Maret iya, Maret. Pak, heeh. Nah ternyata saya udah saya tahu kan itu sebenarnya scam kan. Jadinya ya udah saya coba bantu untuk cek websitenya. Ternyata memang websitenya itu bisa kelihatan sih pada saat investigasi saya, oh ternyata ini website scam dan saya infokan ke orangnya. Oh, Dan itu kebetulan scam? ya dan secara bersamaan juga saya bikin konten tentang itu bahwa ada modus Scam-scam, scam oh. seperti ini. Nah, Setelah itu langsung booming karena ada banyak oh korban-korban ternyata lain ada yang banyak menghubungi korban. saya, ya. Nah, kayak gitu uangnya nggak bisa balik, Pak? Itu udah pasti nggak bisa balik sih. Ini kemarin teman saya sendiri itu Ya, baru ngalamin yang Bapak ceritain ini, oke. baru banget bulan ini bulan November. November, Itu oke. dia juga ngalamin kayak ya modus-modus transfer dulu, nanti kalau misalkan ya top up nanti duitnya bakalan balik atau Ya. mungkin bakal nambah. Ternyata selama berbulan-bulan ini modus kayak gitu masih banyak loh, Pak. Iya, sebenarnya dari bulan kalau yang dari korban yang menghubungi saya itu dari November tahun lalu sebenarnya memang. Oh, Dan ada satu yang udah ketangkap bos besarnya di bulan, saya agak lupa, pertengahan tahun kemarin ya. Pertengahan tahun ini ya. Jadi ada satu yang udah ketangkap. Cuma memang sepertinya mereka ini udah yang pakai modus ini udah sangat banyak. Artinya nggak cuma satu orang ini aja, tapi ada bos-bos lain yang menggunakan modus yang sama. oh sebenarnya kepalanya ada banyak juga Kepalanya ada banyak juga gitu. dan anak buahnya Anak yang buahnya yang eksekusi juga berbeda-beda orangnya. orang-orang yang kayak gitu nyari mangsanya di mana ya, Pak? Maksudnya orang bisa ketipu tuh entah dari WhatsApp kah, Oke. tiba-tiba ada nomor yang tidak dikenal menghubungi untuk suruh top up dan lain-lain atau dari mana gitu, Pak? Jadi kalau saya lihat dari modus-modus yang biasa mereka lakukan ya, biasanya mereka udah punya satu bos nih. Nah biasanya bosnya itu beli source code dari tempat tertentu lah, bisa kita bilang dari grup hacking tertentu. Jadi mereka beli, kemudian mereka edit sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah jadi mereka menyesuaikan dengan pasar. Misalnya mereka mencoba scam di bidang kripto. Nanti mereka bikin websitenya itu mirip-mirip kayak ke arah-arah kripto gitu. Oh, Atau nah, misalnya ada yang fashion juga gitu. mangsanya buat orang-orang Yang tertarik sama sama kripto kripto. biasanya Oh, gitu. iya ya. Nah kemudian mereka juga mulai hire operator-operator kayak misalnya admin-admin yang untuk menghubungi orang-orang tersebut. Oh, itu berarti mereka beli database dulu Eh atau gimana? ya bisa jadi mereka beli database dari data yang biasa diperjualbelikan sama telemarketing, itu yang pertama. Kedua bisa jadi dari kebocoran data yang terjadi belakangan ini. Oh, jadi data itu sebenarnya bisa bocor juga. Iya, karena kan Oh. kasus Bjorka kemarin data instansi pemerintahan bocor, jadi ketahuan tuh namanya Oh siapa, iya betul betul. nomor handphonenya berapa, kemudian juga status kepegawaian ataupun status pekerjaannya apa, dari situ udah bisa profiling sebenarnya. Oh jadi mereka emang menghubungi manual ya. Betul. Udah ada data-datanya kayak Betul. gitu. Kayak gitu mencegahnya gimana ya, Pak? Pertama yang harus kita lakukan untuk mencegah hal tersebut adalah kita harus aware dulu bahwa nggak ada di dunia ini yang too good to be true ya. Oh iya iya. Artinya gini, kalau misalnya ada orang yang menawarkan sistem untuk mendapatkan cuan secara instan, yaitu kita sebenarnya harus skeptis dulu gitu. Mungkin nggak sih misalnya orang tiba-tiba menghubungi kita dari WhatsApp, kebanyakan sih yang menghubungi itu lewat WhatsApp ya awalnya. Iya iya. Lewat WhatsApp mereka pakai profile picture orang lain ataupun dari AI biasanya. Ah, Nah itu menghubungi, menawarkan pekerjaan freelance yang sangat gampang dilakukan. Contoh misalnya nge-like atau iya subscribe banyak banget tuh pakai gitu. atau screenshot Atau kayak nonton video berapa atau nonton detik video kayak berapa gitu ya. detik. Iya iya. Nah kemudian setelah kita melakukan itu biasanya awal-awal tuh mereka akan pancing tuh. Kalau melakukan ini 3 pekerjaan ini nanti akan ditransfer sekitar 30.000 gitu. Nah biasanya gitu, Rp30.000. 30.000 rupiah. Nah saya pernah tuh ngikutin tuh, jadi ada yang hubungin saya ikutin tuh, saya screenshot, Waduh, saya salah kirim, mangsa nih sebenarnya ya ya. dapat tuh 30.000 kan, cash. Terus dia kasih iming-iming lagi. Kalau misalnya bapak mau yang lebih besar uangnya, bapak gabung di grup Telegram. Oh, jadi gabung nih. Ya Grup. akhirnya gabung di grup Telegram. Nah kalau udah di grup Telegram itu sebenarnya mereka lebih leluasa. Karena apa? Pertama mereka bisa beli akun premium dengan gampang di Telegram. Jadi nggak perlu ada identitas dan lain sebagainya, itu lebih gampang. Dan akun premium itu diperjualbelikan di forum-forum hacker itu banyak banget untuk akun Telegram ya. Oh iya iya. Kemudian kedua
mereka juga bisa pakai bot buat melakukan filter. Jadi kalau misalnya ada orang nih yang udah tahu oh ini grup scam, dia akan ngomong, wah teman-teman hati-hati ada grup scam, ini grup scam jangan diikutin. Nah itu bisa otomatis ke kick orangnya Yang ngasih tahu. yang ngasih tahu, karena saya pernah melakukan itu. Jadi begitu saya gabung, saya tulis, hati-hati teman-teman ini grup Ini grup scam, scam. jangan diikutin Jangan maunya. tergiur Tiba-tiba akun Telegram saya langsung terkick dari grup Grup. tersebut dan saya nggak bisa akses lagi grup itu. Jadi udah keblok Kayak lah keblok istilahnya. gitu ya. Itu mereka bisa melakukan itu dengan menggunakan bot. Oh, Itu berarti alasannya mereka menggunakan grup Telegram karena memudahkan mereka untuk melakukan manage seperti itu. Nah, rata-rata korban yang kayak gitu udah yang Bapak tahu nih ya, mereka udah ketipu kurang lebih banyak kah atau Oke, yang nominalnya ya Pak ya? ya, oke, yang melaporkan ke saya itu paling kecil itu di 2 juta yang lapor ke saya ya, followers yang lapor ke saya, dan yang paling besar itu ada di angka 2 miliar. Wow, Dan total itu ada puluhan orang, mungkin sekitar 40 sampai 50 orang yang udah nge-DM saya, 2 miliar hilang Pak. 2 miliar hilang. Tapi itu bertahap. Oh, jadi dia top up segini Dia segini top up segini. ya, awalnya mungkin dia top up cuma berapa 500.000, itu balik dengan keuntungannya kan. Akhirnya ditawarin lagi top up misalnya 2 juta, kemudian top up lagi 15 juta. Nah, cuma agak mulai aneh itu ketika dia udah top up puluhan juta, biasanya agak dipersulit. Jadi begitu dia mau ambil uangnya, mau dicairkan, nanti adminnya akan beralasan, oh ibu belum bisa diambil. Kalau ibu mau ambil harus melakukan misi baru. Oh, Yang mana tugas juga baru. tugas baru, yang mana harus melakukan top up Top up lagi. lagi. Jadi itu kayak bergulir aja, bergulir makin banyak, jadinya makin rugi. Orang yang udah masuk banyak, otomatis secara psikologis akan merasa, ini gue udah masuk banyak nih, rugi banget kalau ditarik, Iya, lanjutin iya, aja iya. gitu kan. Akhirnya top up lagi. Akhirnya top up Biar lagi. duitnya yang lama ketarik lagi. Betul. Sampai akhirnya tahu-tahu udah Sampai akhirnya bermiliar nggak bisa gitu. diakses lagi. Oh. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Dia nggak bisa menghubungi lagi Adminnya orang itu. udah nggak balas, sudah centang 1, udah nggak bisa. Udah Udah too hilang late, aja gitu. too late ya. Dan dia juga nggak bisa nemuin orang itu. Nggak bisa, karena nggak tahu itu siapa. Ya ampun, ternyata banyak loh. Banyak. Ya, ini kemarin kasusnya juga teman aku kayak gitu, disuruh top up lagi. Sampai ditelepon Iya, buat top up lagi biar duitnya bisa cair. nah itu. Nah, gimana cara ngelindungin device kita nih supaya atau mungkin data kita supaya nggak diakses sama orang-orang yang scam-scam kayak gitu Pak? Oke, saat ini sebenarnya saya harus mengatakan ini secara jujur kepada Alia dan juga para penonton ya. Semenjak kasus kebocoran data yang terjadi cukup intens baru-baru ini, itu sebenarnya data kita yang sudah terlanjur kita registrasikan ke beberapa aplikasi online, itu udah nggak bisa kita apa-apain. Otomatis itu data udah kebuka. Even pada saat ini kayak misalnya saya mau cari tahu identitas Mbak Alia nih, misalnya saya cukup tahu nama lengkapnya aja dengan menggunakan jalur tertentu yang namanya information gathering ya, kalau istilah dalam cyber security, information gathering, dengan saya punya koneksi mungkin sama beberapa grup hacking yang punya database tersebut, saya bisa mendapatkan nomor telepon Mbak Alia. Dari nomor telepon saya bisa perluas lagi emailnya apa, kerja di mana, alamat rumahnya di mana, history password yang udah pernah dipakai, bahkan saya bisa Bisa lihat. akses ya. Dan itu saya pernah bikin e-booknya sih, e-booknya untuk memberikan informasi kepada follower saya. Jadi dari e-book itu kelihatan tuh, misalnya di situ ada list aplikasi mana aja dan instansi mana aja yang udah pernah kehack. Datanya dari tahun 2012 sampai 2024. Jadi bisa lihat tuh kalau pernah ada history melakukan registrasi akun di situ dan menggunakan data asli, harap berhati-hati karena kemungkinan besar data itu bisa diakses oleh siapapun yang punya keahlian OSINT namanya, Open Source Intelligence. Jadi orang yang bisa melakukan information gathering dari database yang leak tadi gitu. Bisa, mereka dengan cari nama aja bisa kebuka Betul, semuanya. bisa kebuka semua. Bahkan ada yang berupa bot Telegram. Karena kasus yang kemarin ya Pak? Iya, kasus kemarin akumulasi dari tahun 2012 kalau saya lihat dari historinya grup hacking tersebut ya. Karena kan saya kebetulan di forum-forum tersebut saya join dengan menggunakan ya nama lain lah gitu ya. Dan saya perhatikan di situ kan mereka ada yang menjual jasa tersebut. Jasa tersebut misalnya
database dari tahun 2012 sampai tahun 2022 atau 2023 gitu ya. Nah mereka juga beli data tersebut dari kayak misalnya Bjorka yang jual data tersebut di forum-forum hacker gitu. Bjorka kan sampai sekarang kita nggak tahu ya Ya, sebenarnya itu siapa, kayak anonim. ya. Tapi mungkin bisa aja Bjorka juga ngejual data kita gitu Pak. Bisa jadi dia membeli dan menjual juga sih. Nggak cuma dia ngehack terus dapat data terus dia jual, tapi bisa juga sebenarnya itu data orang yang dihack sama orang lain terus dia beli data tersebut. Itu juga bisa. Jadi ada banyak Oh, banyak kemungkinan kemungkinan dan sebenarnya. sampai sekarang juga masih belum tahu ya Belum gitu. tahu oknumnya siapa. Belum Gitu. terpecahkan nih. Belum terpecahkan, betul. Berarti karena data kita udah bocor, berarti riwayat-riwayat password akun sosial media kayak gitu juga bisa tahu. Bisa ketahuan ada beberapa akun yang melakukan menuliskan data password kita itu nggak menggunakan, istilahnya nggak di hash atau nggak di encrypt lah istilahnya gitu. Jadi itu terpampang jelas akunnya namanya siapa, passwordnya apa. Oh, karena sama misalkan pribadi seseorang gitu nggak dijaga Ya gitu sama passwordnya. aplikasi tersebut atau website tersebut pada saat kita melakukan registrasi itu nggak menggunakan istilahnya tidak menggunakan standar keamanan yang ada gitu. Oh, oke, jadi dengan gampangnya passwordnya akan terpampang nyata. Iya betul. Username-nya Betul. ada, jelas, dan itu Ya, bisa diakses itu sama bisa orang-orang diakses yang sama orang-orang beli tersebut. datanya itu Betul. kan. Oke. Makanya yang bisa kita lakukan adalah ya udah ganti password aja. Pertama ganti password, kemudian kedua harus lebih aware. Contoh misalnya nomor kita udah kita registrasiin ke berbagai macam platform, otomatis ada kemungkinan kita akan lebih sering dihubungin sama telemarketing pertama, kedua orang-orang yang melakukan scam, itu juga kita harus hati-hati sih. Oke, Gitu. makanya that's why kayak ada beberapa orang yang akunnya kehack itu karena hackersnya tahu passwordnya, atau sebenarnya orang ngehack itu nggak harus tahu password dia bisa ngehack. Ada beberapa cara sih kalau untuk itu sih. Oh, Jadi sebenarnya nggak harus tahu password. bisa aja tanpa menggunakan password juga dia bisa ambil alih akun orang. Instagram juga, Pak. Instagram juga bisa. Kalau itu malah lebih Mudah. mengerikan ya. Kalau misalnya dia bisa masuk akun kita tanpa tahu Password. password dan username. Nah Tapi itu bisa mungkin, Pak. memungkinkan. Itu bisa menggunakan yang namanya cookies. Cookies. Cookies itu semacam kayak data login kita yang tersimpan di komputer ataupun di handphone kita. Oh, jadi hackersnya ini tahu pakai komputer yang pernah kita loginin misalkan, atau gimana tuh? Atau dia dapat akses masuk ke dalam device kita. Contoh gini, Jadi device kita ini bisa dihack gitu. ya bisa juga device kita misalnya kayak laptop. Contoh gini ya, contoh paling gampang ya. Misalnya Alia punya handphone nih, Iya. atau punya laptop lah, mungkin laptop. Nah di laptop tersebut Alia menggunakan misalnya salah satu browser untuk melakukan login ke akun Instagram. Iya. Atau ke akun TikTok lah gitu ya. Iya. Misalnya login di akun tersebut, biasanya kan browser itu akan menyimpan informasi login kita Iya. dalam benar. bentuk session cookies. Jadi di session cookies itu akan ada tuh informasi mengenai loginnya di tanggal berapa, jam berapa. Di mana? Di mananya sih nggak biasanya, cuma waktunya aja, sama nanti ada yang namanya token. Tokennya itu kayak semacam generated random code gitu. Yang kalau misalnya si Alia mau login lagi di browser tersebut, otomatis nggak perlu login, nggak perlu masukin email sama password lagi. Udah otomatis sisanya tetap ada di situ. Oh, Ya kan? oke. Biasa kan gitu kan kalau misalnya ke Iya. akun sosial media Betul. nggak perlu login lagi. Nggak perlu login lagi. Udah terlogin gitu kan. Iya. Nah, informasi itu bisa diambil alih sama hacker. Contoh misalnya salah satu cara, ini kebetulan saya bawa alat peraga ya, walaupun saya tidak memperagakan proses hackingnya, tapi ini buat awareness saja buat teman-temannya. Jadi ada beberapa device sebenarnya yang biasa digunakan oleh baik itu hacker ataupun juga ethical hacker ya, buat melakukan testing. Kalau hacker yang jahat atau yang namanya cracker itu biasanya mereka menggunakan device tersebut atau peralatan tersebut untuk melakukan pengambil alihan ataupun juga melakukan akses yang tidak diizinkan ke device orang ya. Contoh bisa menggunakan device seperti ini. Kalau misalnya Alia lihat secara sekilas, ini apa? Kayak flash disk. Flash disk iya. kan. Misalnya nih ada temannya Alia nih bilang, gue mau lihat isi flash disk ini dong. Gue lupa isinya apa. Biasanya dipinjamin nggak device-nya?
Pinjemin? kan. Iya. Kita nggak berpikir jelek lah, nggak suuzon lah Oh terhadap orang iya. tersebut ya. Tapi Iya iya. sebenarnya nggak semua device USB itu aman buat laptop kita. Contohnya misalnya ini nih sebenarnya ini bukan USB biasa, Oh, tapi ini adalah device yang sebenarnya lebih mirip kayak keyboard, tapi dibikin dalam bentuk USB untuk mengelabui. oh oke. Jadi si attacker Mm-mm. atau dalam hal ini oknum hacker tersebut, misalnya dia bisa aja memprogram USB ini dengan menggunakan kode tertentu untuk mengetikkan perintah-perintah untuk menjalankan Ngeri suatu banget. code di laptopnya Alia misalnya. Berarti tinggal dicolok nih, Ya, misalkan mau ngeretas aku. ya, Aku masukin nih ke laptop aku, itu colok ke data-data aku, USB, otomatis dia akan menjalankan script yang ada di USB ini, perintah yang udah dibuat perintah yang udah sama orang dibuat. itu Ya, misalkan. nah, itu kayak kita ngetik di keyboard, cuma dalam Oh, waktu kurang dari 1 detik, otomatis cepat banget prosesnya, langsung keambil semua, langsung perintahnya terlaksana semua. terlaksana semua. Dan perintahnya itu kan bisa macam-macam. Bisa pertama mungkin ngisengin, misalnya naruh virus atau Oke. nginstal virus Iya, di iya, iya. laptop, itu satu. Kedua bisa mencuri informasi cookies dari browser. Wah, ini kalau mau tahu informasi-informasi seseorang mau mengelabui bisa beli alat itu dong. Nah, syukurnya alat itu sebenarnya bisa dibeli oleh orang-orang, tapi Oke. nggak terjual dengan sebebas itu sih, dan harganya juga cukup mahal. Oke. Kayaknya Mas Rona tertarik nih buat Nah, beli. Mau nge-hack siapa sih? iya. Nah, kalau ini kalau yang punya saya ini sebenarnya bukan bukan komersil yang biasa Hmm? ethical hacker kasih tunjuk. Mereka kan biasanya ada satu situs yang memang udah terkenal membuat device-device seperti ini ya. Kalau saya nggak beli dari situ, tapi ini yang bikin orang lokal, Oh, orang Indonesia, Pak. orang Indonesia. Cuma saya nggak bisa spill Oh iya, iya. karena Jangan-jangan. takutnya disalahgunakan. Kalau ini Iya, yang bikin iya. orang lokal dan ini handmade. Jadi isinya itu sebenarnya ya Hah? keyboard. Jadi Oh, begitu oh itu bisa dicolokin, dibuka. ya, begitu dicolokin ke laptop, laptop tidak akan mengenali ini sebagai USB. Kadang kan Iya. kalau misalnya USB kan kalau ada virus di dalamnya ketahuan kan. Heeh, heeh. Kalau ini nggak dideteksinya sebagai keyboard. Jadi pas dicolokin ke laptop, jadi kayak keyboard tambahan gitu? Atau, Nggak kelihatan di kitanya. Jadi dia cuma mengeksekusi apa yang diketik aja. Jadi contohnya kita mau ngetik, misalnya mau buka Facebook, berarti buka browser atau run suatu komen gitu ya untuk buka browser, kemudian di browser itu kita ketik misalnya youtube.com. Perintahnya itu kita masukin sini. ya? Jadi begitu kita colok, otomatis laptop kita itu akan melakukan perintah yang diketikkan tersebut. Oh, dan di laptop kita itu nggak kebaca itu apa gitu? Nggak Iya, kebaca? cuma kelihatan ya eksekusinya aja. Tiba-tiba kebuka udah Oh, tiba-tiba kebuka browsernya YouTube-nya. perintahnya Iya, yang perintahnya. dimintain Ya, apa? betul. Itu bahaya banget. Itu bahaya banget. Makanya kalau kalian ketemu USB yang tidak dikenal di jalanan, itu jangan langsung colok ke laptop kalian. Iya, nanti dikira, wah nemu flash disk, nemu Iya, harta karun nih. mesti hati-hati. Aduh, abis beli hard disk jadi takut. Tapi kalau belinya di tempat yang memang apa ya benar ya enggak lah. Ini kan kalau misalnya di tempat misalnya kita ketemu ini di misalnya di basement atau di mana di jalan gitu ya, yang Oke. sengaja ditaruh ataupun gimana ya, Iya, orang pasti itu ngiranya flash berbahaya. disk ya, apalagi orang awam ya. Iya, Kayak aku nih pasti itu ngira itu flash disk gitu. Tapi pas nggak kebaca jadi bingung lah, ini ya flash disk rusak iya ya kan. pikirnya rusak kan, ternyata sebenarnya udah ditanam tuh Udah ada perintah virus di dalamnya. tersendiri gitu ya. Iya, betul. Oh, jujur serem banget ya hacker-hacker di Indonesia ini, apakah udah banyak, Pak? Banyak ya sebenarnya? Sebenarnya kalau hacker itu kan sebenarnya term umum ya. Jadi hacker itu bisa aja dia baik, bisa aja dia jahat. Makanya ada istilah ethical hacker sama unethical hacker. Kalau ethical hacker itu biasa disebutnya white hat, topi Oh putih ya, yang baik. yang baik. Itu biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan juga untuk melakukan penetration testing, untuk ngetes jaringan dan lain sebagainya, atau untuk konsultan keamanan biasanya. Nah, kalau yang untuk black hat atau yang unethical, nah itu biasanya mereka menggunakan teknik tersebut untuk either itu untuk Kepentingan dia kepentingan dia sendiri. sendiri, untuk finansial ataupun untuk balas dendam ataupun yang lainnya, kita nggak tahu gitu. Nah, kayak ini salah satu case yang kayak sering tiba-tiba uang di ATM hilang. Itu juga ulah hacker kayak gitu atau gimana, Pak? Itu masih perlu ini Sorry. sih ya. Atau mungkin
kayak tiba-tiba kan sekarang ada banyak banget aplikasi tentang finance gitu ya Ya. Pak. Nah tiba-tiba saldo kita hilang gitu. Padahal Mm. kita udah naruh itu tiba-tiba hilang gitu gimana Pak? Itu hacker juga kah atau gimana? Atau keamanan dari aplikasinya kurang apa gimana? Kalau itu tergantung ya, masih perlu apa ya istilahnya itu eh, dicek lebih lanjut ya, karena kita nggak bisa langsung memutuskan juga apakah karena dihack orang pertama atau kemudian kedua kesalahan dari sistem perbankannya kita kan nggak tahu juga. Cuma yang pasti eh, itu bisa jadi karena kelalaian juga sih. Contoh misalnya eh, orang itu memanfaatkan ada satu yang namanya social engineering ya, artinya memanipulasi kita untuk membuat kita rugi gitu contohnya. Oh, memanipulasi orang supaya orang itu rugi gitu. Supaya orang itu apa ya istilahnya rugi atau? terjerumus ke dalam skenario yang kita inginkan. Nah, lebih cocoknya iya, seperti iya. itu. Oke. Jadi Ngikutin. Contoh misalnya kayak tadi ya, misalnya ada oknum hacker. Oknum hacker itu misalnya mau ngambil uang dari aplikasi kita gitu ya, misalnya aplikasi perbankan kita. Nah, yang pertama mungkin sistem keamanan dari aplikasinya itu rendah gitu. Contohnya ada flow perbankan yang mungkin ada celahnya lah. Contoh misalnya kayak misalnya login itu diperbolehkan lebih dari satu device contohnya. Oh, iya. Dan tidak pada saat login itu tidak ada proses pengecekan dengan nomor handphone yang terdaftar contoh misalnya gitu. Iya. Kayak verifikasi kode gitu ya. Betul. Itu kan otomatis si customernya tersebut misalnya ada datanya yang bocor gitu ya, misalnya data username sama passwordnya bocor, itu dia bisa digunakan oleh hacker untuk login di device yang berbeda. Oh ya, bahkan di device mereka juga Ya, mungkin bahkan bisa. di device mereka karena nggak ada proses untuk pengecekan login tersebut itu apakah sah di nomor yang terdaftar. Ah iya benar. Makanya sekarang banyak aplikasi juga yang mengharuskan harus verifikasi nomor. Sorry. Ya, minum lagi aja Pak. Sorry. Nanti kalau ada itu kurang kita ambilin lagi. Ya. Nah, sekarang kan lagi ada isu ini nih Pak tentang QRIS. Ya. Katanya kalau misalkan orang yang nggak tahu ngejago ngehack atau gimana, ketika kita melakukan pembayaran di HP kita, terus kita nge-scan, nah itu katanya QRIS itu aku nggak tahu ini isu doang. Itu QRIS-nya itu bisa ituin HP kita. Bahkan saldo kita bisa hilang kalau misalkan Oke. entahlah itu. Saya kayaknya tahu sih. Memang beberapa minggu belakangan itu ada konten ya, kalau nggak salah di beberapa podcast itu yang mengatakan kalau misalnya kita scan QRIS tertentu itu sebenarnya berbahaya untuk handphone kita ya, karena itu bisa mengurangi saldo dan lain sebagainya. Sebenarnya itu ada misinformasi di situ sebenarnya. Jadi si narasumber tersebut sebenarnya ingin menunjukkan hacking dengan modus phishing sebenarnya. Jadi pada saat kita scan sebuah QR itu bisa redirect kita ke link phishing. Link phishing artinya link yang di setup sedemikian rupa oleh hacker. Jadi begitu kita masuk ke situ bisa jadi kita sebenarnya masuk ke link yang nggak seharusnya. Tapi dibikin tampilannya itu mirip kayak misalnya login internet banking seperti itu. Jadi orangnya akan login, ternyata loginnya itu dipakai oleh hacker buat kejahatan. Nah, iya. Nah, cuma case-nya di sini yang sebenarnya bukan kesalahannya, tapi agak misleading informasinya itu adalah dia menggunakan QRIS untuk QR code-nya itu. Sebenarnya kalau QRIS kan kita otomatis nge-scan-nya tuh bukan pakai kamera biasa kan, otomatis sudah pakai kamera Gojek, GoPay ataupun kamera dari perbankan tersebut ya kita. Betul. Nah itu kalau misalnya kita si hacker itu memanipulasi QRIS-nya tersebut ke link redirect-nya yang sudah disiapkan, itu sebenarnya nggak akan bisa kedetek oleh aplikasi GoPay ataupun aplikasi perbankan tersebut. Oh, sebenarnya jadi itu begitu. hanya berlaku untuk QRIS yang QR code.
QR QR code code, ya? ya. QR code yang bukan untuk pembayaran lebih Betul, tepatnya ya? betul, Karena kalau betul. pembayaran kan memang kita diharuskan dari Aplikasi aplikasinya. Oh iya, tertentu. betul Jadi betul. sebenarnya si narasumber itu untuk menunjukkan dua hal berbeda sebenarnya. Ah, Jadi iya ya. misinformasi di situ sih Iya, sebenarnya. untuk orang awam pasti jadi bingung Ya, kan? jadinya malah kayak khawatir sih. Khawatir dengan informasi yang sebenarnya agak keliru seperti Iya, itu. oh ternyata sekarang udah terpecahkan nih. Ya, Kan udah jadi banyak yang iya bahas ya. juga sih. Ada beberapa YouTuber, ada beberapa content creator di Instagram juga yang udah bahas mengenai hal ini gitu. Nah, kalau hal-hal kayak gitu kan emang banyak banget ya Pak ya. Ya. Apalagi kayak akun sosial media Mm-mm. atau mungkin hacker-hacker yang pengen ngehack ya entah HP kita, Ya. pengen ngebuka WhatsApp kita diretas atau gimana itu kan banyak banget. Tapi kalau misalkan nih yang berhubungan sama kayak Tehnet kan lebih ke audiovisual Ya. nih. Ada nggak sih kayak hacker yang ya dia mau menyusup ke ranah audiovisual Oke, gitu untuk melalui perusahaan? produk-produk audiovisual Iya, seperti itu betul. ya. Oke. Sebenarnya bisa-bisa aja karena kan apapun yang menggunakan sistem istilahnya itu komputer ya. Komputer itu saya tidak membatasi laptop dan PC aja, tapi yang punya operating system lah kayak misalnya menggunakan Linux, Windows ataupun WebOS. Sorry bukan WebOS. Apple apa sih iOS ya? Oh, iOS, iOS. ya. Nah, itu bisa dihack sebenarnya, bisa diretas. Contoh misalnya kalau produk-produk audiovisual yang ada di ruangan meeting. Nah, ini juga Iya. penting. Itu kan ya apalagi cocok nih sama ranah kita kan Ya, smart meeting room, kan betul. itu ada display, ada banyak. Ya, itu Nah, ada resiko disusupi. nah, itu gimana cara nyusupinya? Kan pasti perusahaan pakai barang baru juga. Ya. Nah, itu barang barunya apakah ya entah dari pabriknya atau gimana disusupi atau mungkin ada ulah dari orang dalamnya kah atau gimana tuh? Nah, ini juga ada beberapa kemungkinan sih. Ada bisa jadi kayak kasus yang kemarin baru-baru ini yang di Libanon ya, yang HT tiba-tiba meledak, pager tiba-tiba meledak. Itu kan sebenarnya kan di CCP sebenarnya, di CCP sama bahan peledak kan produknya tersebut. Itu satu. Oh, itu karena produknya produk dari pabriknya? Sebenarnya produk tersebut nggak langsung dari pabrik yang bersangkutan, tapi dibeli Oh, lewat vendor lain. Nah, pada saat pengiriman dan lain sebagainya itu disisipi oleh oknum tertentu untuk menaruh bahan menaruh. peledak di situ yang Oh, bisa iya iya di-trigger iya iya. secara serentak oleh mereka. Nah, itu kalau misalnya Indonesia dalam keadaan istilahnya itu kayak bersengketa dengan negara lain, itu bisa jadi ada kemungkinan seperti itu. Tapi anggaplah misalnya kita nggak punya musuh di dunia Iya, iya. internasional, kita nggak punya musuh, artinya pabrikan supplier dari barang tersebut nggak ada kepentingan apa-apa politik terhadap bangsa kita ya misalnya ya. Itu sebenarnya juga masih ada risiko. Kayak misalnya kan contoh interactive flat panel ya, Iya. yang di depan kita ya. Ini saya bukan berarti menjudge salah satu brand ataupun gimana, ini salah satu contoh aja untuk teman-teman ya. Contoh misalnya interactive flat panel. Ini kan biasanya mereka punya dua operating system ya, kalau nggak Android biasanya Windows ya. Betul. Nah, kalau kita tahu sendiri Android sama Windows sama-sama punya celah keamanan. Artinya ya dengan cara tadi misalnya saya menggunakan USB nih. Iya. Misalnya Ditancapin nih. lagi meeting ke kantor misalnya orang lain, ya udah izin Pak, saya boleh presentasi saya ada di USB ini, saya boleh colok nggak di device Bapak misalnya. Iya, Ya iya, udah, iya. pada saat presentasi mungkin sedang menggunakan operating system Windows kan, Iya. colok, udah otomatis saya bisa menanamkan backdoor di sini. Oh, supaya perusahaan tersebut ketika mau presentasi lagi atau apa datanya udah kebaca Ya di situ. saya bisa akses kameranya, bisa akses mikrofonnya Padahal secara dicolokinnya di remote. sini nih Iya, misalkan. colokinya di sini. Tapi Dari di bisa sini akses yang lain. kalau misalnya dia connect di internet, bisa establish connection dengan server saya yang saya taruh mungkin di cloud gitu. Nanti ya udah besok nanti abis pulang dari sini misalnya, ya udah saya buka laptop saya, akses server saya yang udah saya remote ke sini gitu ya, karena udah ada koneksi backdoornya. Saya nanti bisa minta, oh tolong rekam, misalnya saya tahu ada meeting dari jam 10 sampai jam berapa gitu ya, minta untuk mengakses rekaman mikrofon ataupun juga kamera dari device tersebut gitu. Itu salah satu hal yang Ya kalau ada orang jahat berbahaya ya. ya kalau ada orang yang punya intensi jahat gitu. Nah,
kita bisa tahu nih misalkan, ya kita nggak tahu ya kapan itu bisa Ya. terjadi kan, kapanpun itu bisa gitu ya, Pak. Nah, kita bisa tahu nih sebagai kita yang, punya perusahaan tersebut misalkan, kalau perangkat kita ini ternyata disusupi oleh backdoor gitu, Mhm. kita bisa taunya dari mana, Pak? Oke, kita bisa melakukan beberapa assessment sih. Contoh yang gampang Windows lah ya, mungkin Mhm, karena kita sebagian besar di sini pakai Windows ya. iya, Misalnya di Windows itu kan sebenarnya kita bisa cek ada dua hal. Pertama proses di dalam operating sistemnya itu ada prosesnya aplikasi apa aja yang sedang berjalan, mhm, dan itu dia biasanya ada kalau misalnya kita akses task manajernya ya, itu kita bisa lihat sebenarnya misalnya aplikasi A ini memakan prosesor berapa persen atau RAM berapa persen. heeh, Misalnya ada aplikasi ataupun ada service yang berjalan di belakangnya ya, mhm. itu menggunakan misalnya prosesor 60%, tapi kita nggak mengenali nih, Oh ini kok ini namanya dari aneh gitu kan, oh iya iya, tapi tidak dia nggak sesuai nggak gitu ya? sesuai, dia menggunakan resource dari laptop kita ataupun device kita 60%, ini buat apa gitu kan. Heeh. Nah itu kita bisa cek misalnya namanya apa, kemudian dia terkoneksi dengan internet apa enggak, nanti akan Oh, kelihatan tuh. baru Ini itu bisa kebaca? baru kita bisa bisa mencurigai. Jadi emang harus rutin-rutin ngecek perangkat juga ya, Pak? Iya, kalau misalnya laptop kita berasa atau misalnya device dari kantor kita Mhm, berasa kayak kok lemot sih gitu, mhm. ada kemungkinan ya bisa jadi disisipi oleh malware. Malware ini Oh. bisa macam-macam, bisa kayak kalau sekarang populer sih malware itu bisa juga untuk mining crypto ya. Oh, iya Jadi iya. kayak dia menggunakan device kita untuk Mhm. dia melakukan mining crypto gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi udah kepake semua tuh prosesornya 60% udah kepake buat dia gitu. Kepakai sama yang udah Ya orang yang yang iya, nyusupin yang nyusupin tadi gitu tadi ya? gitu. Oh, jadi dia mau apa, kayak ngambil misalkan lagi meeting terus Heeh. pengen ngebaca Ya itu lagi juga bisa. ngebahas Ya apa itu gitu juga bisa? bisa sih. Mereka bisa hack mikrofon, jadi Oh, mikrofon dari device. mhm. Mereka hack nanti yang kita omongkan di sini bisa kedengeran sama dia. Hanya Bisa dengan satu diambil. alat kayak gitu, Pak, bisa? eh Ya dia bisa nyisipin code sih di situ. Code itu buat kayak Yang perintah tadi eh atau ya beda? buat kayak establish backdoor connection gitu sih. Serem ya? Seserem itu ya. Serem itu loh Ya, ternyata dan itu bisa terjadi kapanpun gitu ya. iya. Nah, Mak- kalau sekarang ada nggak, Pak, perusahaan yang pernah mengalami hal seperti ini di Indonesia tepatnya? Kalau untuk device audiovisual di meeting room, saya belum pernah dengar ada laporan sih. Mhm, Cuma kalau kebanyakan kalau perusahaan itu kan masuknya itu lewat website mhm. website mereka ya. Oh, Mereka iya punya iya, public website ataupun punya server yang open to public. Nah mhm. biasanya masuknya dari situ kebanyakan. Tapi kalau untuk device-device audiovisual yang ada di ruang meeting, sejauh ini saya belum pernah dengar ada kasus seperti itu. Tapi memungkinkan. Memungkinkan ya, Memungkinkan, karena oke. kebanyakan justru perusahaan-perusahaan ataupun customer itu nggak memikirkan untuk melakukan penetration testing dari device yang ada di dalam ruang meeting Oh, gitu. iya. Nah, kalau apa tadi, Pak, apa? Penetration testing. Nah, itu yang ngetes harus orang perusahaannya atau minta kayak vendornya yang nyediain perangkatnya atau gimana tuh? Itu biasanya tergantung sih, tergantung ada perusahaan yang memang mereka punya tim security, Mhm, tim yang untuk nyerang, heeh, red team namanya. Nah itu biasanya bisa rating. lakukan secara internal, tapi bisa juga kalau misalnya mereka nggak punya resource untuk melakukannya ataupun mau punya second Mhm. opinion, mereka bisa hire eh, konsultan juga ataupun misalnya vendor-vendor yang bisa menyediakan service itu gitu. Oh ya, untuk menjaga keamanan perangkatnya di perusahaan Betul betul mereka ya. gitu ya. Nah, sekarang berarti cara untuk melindungi perangkat yang ada di perusahaan atau ruang meeting itu berarti emang harus ada timnya sendiri dong, Pak? Eh, Kayak tim s- security-nya gitu. Iya sebenarnya sih perlu ada tim IT security tersendiri Hmm, sih, karena kan kalau IT secara umum ya mereka udah sibuk dengan hal-hal lain kayak misalnya network, kemudian iya. juga eh, server dan lain Mhm, sebagainya. Kalau IT security biasanya sih di beberapa perusahaan yang memang merasa bahwa eh, mereka cukup besar mhm. dan kalau misalnya terjadi apa-apa cukup riskan gitu ya, mereka pasti biasanya punya sih IT security. Oh, oke. Iya, karena emang butuh banget ya Betul betul perusahaan betul banget. nggak bisa Ya, sembarangan naruh-naruh perangkat juga ya karena ya kita nggak tahu siapa tahu ada yang membenci perusahaan tersebut bisa atau jadi, berniat bisa jahat ya jadi kan. Jadi pengen ya data-datanya gitu. betul. Nah,
Nah, kalau misalkan sekarang kan di Indonesia belum pernah ada ya, Pak ya, Ya. laporan tentang perusahaan yang diretas kayak gitu. Nah, tapi gimana caranya supaya kita, nggak khawatir gitu perangkat kita diapa-apain itu gimana, Pak? Oke, bagus nih pertanyaannya. Jadi, walaupun sampai saat ini belum ada laporan, perusahaan itu diretas lewat perangkat audio visual di ruang meeting, tapi Iya, memang kita harus berhati-hati. Dalam betul. artian ya itu bisa aja terjadi di kemudian hari, ataupun Mhm. sudah terjadi tapi kita nggak tahu, Oh ya, karena gitu kan. dirahasiakan Iya, karena misalkan ya? Heeh. dirahasiakan mungkin. Pertama yang perlu dilakukan adalah, ini kita asumsikan bahwa perangkatnya ini adalah perangkat yang, berasal dari perusahaan yang memang punya integritas ya, Mhm. artinya perusahaannya nggak aneh-aneh yang Iya. masukin, program mereka sendiri yang bersifat nge-hack di situ Mhm. ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus selalu update, software. Oh, Jadi software itu, fungsinya kenapa harus selalu update adalah untuk, eee, kadang kan kalau misalnya kita rilis suatu barang itu biasanya masih ada bug. oh iya, Bug jadi tadi sempat ada kendala nih, Pak, Oke, no tiba-tiba problem. background-nya hilang Sebenarnya gitu ya. disabotase kayaknya. Nggak ada yang mendengar kita Aduh, ini di sini. ngeri nih, kan kita nggak ada yang tahu juga ya, Iya, Pak nggak ya. tahu juga kan. Padahal tadi Bapak lagi ngasih tips gimana untuk, tetap melindungi Oke, perangkat-perangkat oke, audio visual gitu supaya oke. ya tidak diretas Tidak atau diretas ya, tidak diambil alih ya. iya Tadi betul. yang pertama kita update software. Nah iya betul. Kemudian kedua, kita harus ganti, password default dari setiap device kita. Maksudnya gimana tuh, Pak? Jadi Ganti misalnya password? ya ganti password. Jadi misalnya ada perangkat-perangkat tertentu, misalnya router ya. Kita Mhm, misalnya di dalam ruangan meeting kita mhm, pakai router. Nah, router itu kan biasanya ada password defaultnya ya. mhm. Misalnya ya pas 123 Iya. atau admin gitu kan. Oh iya iya Ya itu betul. wajib kita ganti. Mhm. Karena Oh, apa? Karena itu pintu masuk yang gampang sekali diprediksi oleh para hacker gitu. diganti secara berkala gitu berarti, Ya Pak? kalau bisa berkala, tapi Mhm. kalau misalnya enggak ya jangan menggunakan password yang default. Intinya itu. Oh, oke oke. Passwordnya ya alphanumerik dan Mhm. spesial karakter biar lebih Iya susah ditebak ya. iya betul. Itu kedua. Kemudian ketiga, kalau misalnya kita menggunakan device yang punya operating system ya, Mhm. kayak misalnya AFP, kemudian apalagi ya, misalnya tablet ya, tablet Iya. juga ada kan Android gitu ya. Nah itu kita harus cek secara berkala juga. Artinya ada proses background lain nggak yang menggunakan device kita. Contoh kayak misalnya tadi ada yang namanya mungkin aneh yang kita tidak kenali itu sebagai programnya Windows gitu ya, tapi berjalan di eh, mini PC dari IFP kita misalnya. Pas kita cek, oh ternyata ini terkoneksi dengan server tertentu yang kita juga Iya. nggak kenal gitu ya. Heeh. Otomatis itu bisa ada kemungkinan itu backdoor, atau kedua mungkin mini PC kita dipakai oleh oknum lain untuk misalnya untuk mereka mining kripto, Oh, iya atau iya. buat Heeh. dipakai untuk sebagai botnet untuk Mhm, ngedidos device misalnya website orang gitu, kita mhm, juga nggak tahu ya. Jadi pengecekan berkala juga penting. Kemudian kalau bisa mhm. misalnya di ruang meeting ini kalau misalnya wajib menggunakan internet, pastikan internet yang terhubung di ruang meeting itu berbeda dengan internet yang ada di internal network dari kantor. Oh, jadi ketika meeting pakai internet yang berbeda? Internet yang berbeda kalau bisa ya. Ini biasanya Oh. digunakan oleh perusahaan-perusahaan perbankan. Mhm. Jadi terkadang perusahaan perbankan itu kan IT-nya cukup strict ya. Iya iya. Mereka maunya semua device yang terkoneksi, terlebih kalau misalnya Mhm. itu Windows ataupun Oke, Oke, Pak, mohon maaf ya, Pak. no problem. Mungkin bisa dilanjutin lagi Oke, tipsnya. siap siap siap. Tadi udah yang Tadi yang tips yang pertama keempat ya? update ya, Iya, kedua update. ubah password, Betul. ketiga ketiga tadi apa ya? Saya rada lupa ya. Yang ketiga ngecek berkala. Oh ngecek Mhm. berkala, oke. Yang keempat kalau misalnya memungkinkan jangan disamakan akses internet atau network di ruang meeting sama di Oh iya, internal sama yang kantor. dipakai betul-betul. Karena kan kalau di ruang meeting itu kita juga memungkinkan mendatangkan orang-orang dari luar. Hmm. Otomatis kalau misalnya ada misalnya network di ruang meeting itu tersambung dengan network yang ada di dalam internal kantor, Iya. otomatis bisa jadi itu bisa disusupi juga. Oh iya, Gitu. karena orang eksternalnya Orang pakai eksternalnya mungkin network yang sama dengan ya betul. internal. Oke. Kemudian selanjutnya sebenarnya yang banyak menerapkan ini adalah perusahaan tadi, perusahaan perbankan ya. Mhm. Contoh misalnya kayak di Interactive Flat Panel ini kan ada akses port ataupun juga akses koneksi seperti USB. Karena kan Oh. USB ini aksesnya itu dua arah ya, artinya dia bisa
untuk mengirim sama menerima file. Iya, betul. Nah, ada di beberapa perusahaan itu biasanya mereka menerapkan pada saat kita melakukan koneksi dengan contoh misalnya layar ya, layar AFP ataupun mungkin misalnya layar device lain yang mirip sama AFP gitu ya. Nah, kadang kan sekarang kita pakai dongle ya, dongle USB ya. Iya, Nah, benar. itu sebenarnya kita bisa walaupun memang dongle USB ini lebih canggih, cuma memang ada resiko juga Resikonya apa gitu. tuh, Pak? Oh, ngambil data. Resikonya ya salah satunya kan otomatis kalau misalnya kita punya laptopnya itu kita bisa colokin pakai USB, ya biasanya ada resiko disisipi sesuatu di dalam USB-nya Oh, tersebut gitu. Karena dia ada storage ya, ada kayak yang tadi storage. itu ya, Pak? Ya script dan lain sebagainya itu bisa disisipi. Nah, makanya ada beberapa yang tetap menggunakan HDMI, kan HDMI kan satu arah ya, Oh iya, otomatis betul. nggak ada pertukaran data, kita nggak bisa ngambil data dari device Betul. tersebut gitu ya, kita cuma menampilkan aja. Kemudian kedua mungkin alternatifnya kita bisa pakai yang seperti Chromecast gitu ya, yang langsung dari web browser dan lain Langsung, sebagainya, iya. itu bisa lebih aman sih gitu, Menghindari terjadi yang tidak menghindari yang diinginkan. tidak diinginkan. Kecuali kalau memang seperti tadi ya, misalnya device ini hanya dipakai untuk di ruangan meeting tersebut. Iya. Maksudnya udah ada ketentuan dan lain sebagainya, regulasi penggunaan device-nya ya itu mungkin relatif lebih aman gitu. Cuma untuk beberapa perusahaan mereka biasanya lebih strict gitu. Ada lagi, Pak, tipsnya? Eh itu aja sih paling sih Oke, ya. 5 tips Secara ya, umum 5 tips secara seperti umum itu. yang bisa diterapkan oleh Ya, perusahaan ya ya. pastinya. Nah, menurut Pak Wiro sendiri, perangkat audiovisual sekarang ini, tingkat security-nya udah cukup aman atau belum, Pak? Eh, terus terang sih saya selama di industri audiovisual saya nggak pernah lihat ada assessment yang spesial ya untuk perangkat audiovisual ya. Oh, maksudnya bagi yang security-nya kayak Ya, belum ada yang assessment security-nya kayaknya masih standar ya. oke. Paling yang agak lebih ketat itu again di industri perbankan ya. Kalau di industri perbankan ya mereka cukup concern, apalagi kalau misalnya perangkat audiovisualnya itu menggunakan operating system seperti Windows. Otomatis Oh, dia harus oke. ada assessment dulu dari tim internal security-nya mereka, port mana yang boleh dibuka, mana yang nggak boleh dibuka. Oh, Untuk dicek lagi gitu ya, Pak, betul ya? dicek lagi apakah udah sesuai dengan standar mereka. Tapi kalau untuk perangkat-perangkat lain yang seperti misalnya appliance gitu ya, yang mungkin operating sistemnya Linux dan lain sebagainya, kayaknya belum ada belum ada assessment yang mendalam ya, belum ada penetration testing dan lain sebagainya ya. Karena tiap brand audiovisual itu punya tingkat keamanan yang berbeda-beda ya, Pak? Ya pasti, karena kan multi brand dan mungkin ya karena mereka merasa mereka juga lebih ke arah bukan peralatan IT yang core ya. Ya mungkin ada beberapa perusahaan juga yang nggak merasa bahwa security-nya itu harus ketat. Karena biasanya kalau security ketat kan means ada penggunaan port dari device itu terbatas ya. Betul Kalau betul. terbatas ya mungkin akan mempengaruhi komunikasi antar device juga. Mungkin ada concern di situ juga. Jadi sebenarnya agak kalau dibilang agak dilematis ya sebenarnya masalah security dengan fitur ya, Iya iya kalau iya. kita lihat ya gitu sih. Karena, nggak semua brand juga terlalu kayak peduli banget sama security-nya karena mungkin Iya iya sebelumnya belum betul. ada case-case yang, ya meretas perangkatnya atau gimana gitu Iya, kali ya, Pak, ya? kemungkinan seperti itu. Jadi mungkin mereka lebih unggul di fiturnya, bukan di bagian security-nya buat perangkat audiovisual. Iya, audiovisual biasanya jual fitur sih Iya. Untuk gitu. security-nya masih butuh bantuan orang IT security-nya lagi buat ngecek kali ya, Pak? Ya harusnya sih seperti itu ya. Oh, oke. Nah, kalau dari Pak Wiro sendiri ada nggak pesan, Pak Wiro untuk ya audiovisual di, tahun-tahun berikutnya mungkin, yang berkaitan dengan security, Pak? Oke, kalau yang berhubungan dengan security ya, belakangan ini kan kita lihat perkembangan teknologi itu semakin maju ya. Iya, Otomatis ada yang namanya AI dan lain betul. sebagainya. Lagi hype banget ya Lagi hype AI. banget. Fitur-fitur juga udah semakin berkembang dan lebih canggih lah bisa dibilang. Tapi lebih canggih ini bukan berarti tidak ada tidak ada penambahan resiko juga. Malah justru ketika sesuatu makin canggih,
resiko keamanan juga semakin besar. Karena kan kalau menambah fitur otomatis kalau dalam sudut pandang programming lebih banyak line program yang ditulis sama si software developer Oh kan. iya, betul betul. Semakin banyak Semakin banyak fitur makin ya. banyak kode yang dia Heeh, tulis, betul itu betul. berarti tingkat bugnya itu kemungkinan besar semakin bertambah dong, Iya, gitu kan. betul. Nah dari setiap code yang dia tulis itu ya kemungkinan ada bug-bug baru, itu yang harus diperhatikan, gitu sih. Jadi harus canggihnya juga berkembang, tapi dari satu sisi juga awareness terhadap security-nya juga harus ditingkatkan juga Ditingkatkan. gitu. Oke, Itu sih. baik. Nah, gak berasa sih kita udah ngobrolnya cukup banyak Ya ya kayaknya, Pak. cukup Mungkin panjang ada ya. tadi yang belum sempat disampaikan nih, Pak. Tadi mungkin sempat ada yang kepotong tadi. Oh ya, tadi mengenai yang itu ya, yang saldo terpotong Iya, dari iya. aplikasi ya. Tadi kan saya udah bilang itu kemungkinan bisa aja skenarionya adalah memang menjadi korban penipuan ya. Dalam artian Iya. seperti ini ya. Jadi ada aplikasi yang mungkin diperbolehkan untuk diinstal dan login dengan nomor yang berbeda gitu ya. Biasa kan kalau kita daftar internet banking ataupun mobile banking kan ada nomor kita yang harus kita register kan. Iya, betul. Nah kadang ada aplikasi yang mungkin yang nggak aman, dia memungkinkan pengguna itu buat login walaupun tidak menggunakan nomor tersebut di handphonenya. Oh iya, maksudnya nggak pakai nomor dia atau Iya gimana, Pak? maksudnya gini, biasa kan kalau saya punya handphone nih, handphone nomor SIM cardnya kan misalnya A gitu ya, nomor SIM cardnya A. Nah pada saat saya install aplikasi perbankan, nanti dia otomatis akan ngecek nih nomor yang ada di SIM card itu apakah sesuai dengan nomor yang kita registri. Oh, jadi nomor yang ada di device Ya kita. device apakah sama dengan nomor yang udah diregister. Oh, Nah tapi nggak semua aplikasi mungkin menerapkan sistem keamanan tersebut, iya betul betul. ya Kayaknya kan? kayaknya masih belum banyak ya. Iya, otomatis resikonya adalah misalnya nih ada orang jahat nih tahu informasi tentang login kita. Iya. Mungkin mau minum ya, Pak? Boleh. Minta tolong dong. Ngomongin tentang aplikasi batuk terus ya. Kalau yang perbankan ininya mati. Ini masih ada aja pokoknya ya, Pak ya. Aduh. Maaf ya. Pak, iya, Pak. Bentar, Pak. Udah, Pak. Beda podcast. Makasih Pak. Maaf ya kepotong ya. Enggak apa-apa, Pak, santai, Pak. Oke, jadi kalau misalnya skenarionya memang di aplikasi tersebut memperbolehkan kita untuk login di device yang tidak menggunakan nomor yang kita registrasikan, kan ada resiko misalnya hacker punya nih identitas kita buat login nih, Iya. dia bisa login di handphonenya dia kan otomatis kan. Oh, karena dapat kodenya gitu. Ya misalnya dia dapat username sama password kita dari yang lain lah, misalnya Iya, iya, kebocoran iya, data yang lain. Oke, dia login berhasil. Dia mau melakukan transaksi ya tinggal mungkin butuh OTP doang kan. Oh iya. Hah, betul kalau udah dapat. Iya, kalau udah dapat akses itu kan. Ya udah dia hubungin aja si korbannya dengan mengaku dari pihak bank kan. Oh iya 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 Iya, iya. Ini jadi yang ya sering terjadi nih kayaknya. Suka ya ada yang ngaku-ngaku dari pihak bank. betul menggunakan social engineering skill. Dia bilang dia dari bank, dia minta, "Oh, saya akan mengirimkan kode OTP ya, Pak, untuk konfirmasi misalnya apakah Bapak memang pelanggan kami gitu kan." Ya udah disebutin, udah bye-bye. Transaksi di authorize. Nah, setahu saya kalau misalnya itu terjadi atas izinnya si pengguna, misalnya dia udah memberikan informasi tersebut, itu pihak bank nggak bisa disalahkan karena itu adalah keteledoran dari sisi pelanggan Oh iya iya seperti betul itu, betul. nasabah ya. Dan case kayak gini sempat terjadi di beberapa orang. Iya, Soalnya sempat sering terjadi. sering dengar sih kayak gini ya. Ngirim ngasih kode OTP terus Betul. tiba-tiba saldonya hilang. Betul. Dan itu protes sama bank, banknya kan pasti nggak bisa. Nggak bisa karena Nggak bisa itu apa-apa. dia yang mengauthorize gitu kan. Gitu sih. Nah, dari Pak Wiro sendiri nih, ada nggak pesan dan kesan untuk masyarakat luas nih supaya lebih aware sama keamanan, supaya nggak gampang diretas dan nggak gampang ditipu lah. Oke. Pertama nggak gampang diretas dulu ya. Iya. Pokoknya kalau di tempat aman itu, di tempat umum itu kalian harus selalu waspada karena di tempat umum ada banyak orang yang mungkin punya intensi yang tidak baik. Contoh misalnya dengan ini ada alat namanya Paunagochi. Oh, alat apa tuh? Paunagochi ini fungsinya adalah untuk dia menangkap
jaringan WiFi, misalnya dia mendeteksi jaringan WiFi dimanapun dia berada, nanti dia akan mengambil data-data yang berhubungan dengan autentifikasi. Jadi data itu bisa dianalisis, nanti dia bisa cari password dari WiFi tersebut seperti apa gitu. Oh, jadi lebih baik jangan sembarangan pakai WiFi gitu kah? Atau? Itu satu, maksudnya kita juga jangan sembarangan ngaktifin kayak WiFi dari tethering kita, karena kemungkinan itu juga bisa. Oh iya kah? Ya, itu satu. Yang Jadi pertama. Kemudian kedua, menggunakan WiFi di tempat umum juga harus hati-hati, karena ada banyak yang mungkin bikin WiFi palsu ya, otomatis dia menggunakan device-nya sendiri, dia bikin semacam kayak WiFi public yang orang kalau misalnya masuk nanti diminta login ke mungkin Gmail ataupun sosial media gitu. Itu juga mesti hati-hati, dan jangan sembarangan mengizinkan orang untuk nyolokin USB ke device kita. Contoh misalnya laptop, karena itu bisa menjadi salah satu ya ada resikonya juga gitu. Benar. Dan tadi yang kedua apa? Supaya tadi kan Tidak diretas gampang ya. ditipu ya. Iya, ditipu scam kayak ya. scam gitu Pak. Yang pertama tadi saya udah sebutkan di awal ya, jangan misalnya ada sesuatu yang too good to be true, sebaiknya jangan langsung percaya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, waspada tentang bahaya phishing. Phishing ini bisa macam-macam. Pertama bisa berupa email ataupun WhatsApp ataupun SMS yang memberikan link tertentu untuk kita klik. Itu sebaiknya jangan diklik kalau misalnya kita nggak yakin itu link aman. Itu satu. Karena kemayoritas orang bisa kena hack itu dari ngeklik link. Oh ya, itu satu. Kemudian kedua, mesti hati-hati juga sama QR code ya. Iya. Tapi QR code ini nggak cuma QR code yang bisa nge-redirect kita ke ini ya, ke link tertentu. Tapi juga kita harus waspada dengan modus QRIS palsu. Oh, QRIS palsu tuh nggak bisa di-scan gitu kah? Bisa di-scan. Jadi kita misalnya ke rumah ibadah lah, ke masjid atau gereja. Sekarang kan kebanyakan ngasih sumbangan dari QR kan, QRIS kan. Nah itu juga mesti hati-hati begitu kita scan gitu ya. Itu pastikan itu memang ke arah tujuan yang kita mau transfer gitu. Supaya nggak salah rekening. Gitu. Betul. Terus waspada juga dengan kasus kayak misalnya tiba-tiba ada telemarketing yang hubungin kita lewat WhatsApp ataupun juga lewat telepon. Kalau kira-kira itu dari suatu lembaga, institusi ataupun siapapun yang mengatakan mereka misalnya dari lembaga yang besar, tapi ketika kita mendengar cara mereka ngomong kayaknya nggak profesional, itu kemungkinan scam sih. Jadi sebaiknya dihindari aja. Iya. Oh iya. Gitu. Kadang mereka bisa nge-scam juga dari telepon terus kayak kehipnotis gitu ya Pak. Ya bisa diarah, sebenarnya bukan hipnotis sih, lebih ke arah kayak ya jadi di guide aja sih kitanya. Jadi kayak ngikut aja gitu, karena segan kadang suka gitu sih. Jadi kita ngikut aja. Itu sih. Ya stay safe. Ya itu aja sih paling ya. Oke, nah kita udah banyak banget ya Pak ngobrol, kayaknya udah 1 jam lebih deh ini. Iya. Ya kan? Nah mungkin ada pesan lagi Pak untuk orang-orang lagi di luar sana, atau mungkin buat hacker-hacker yang tadi etik dan Oh iya. Kalau pesannya dari pemerintah Indonesia, kalau bisa hacker jangan menyerang ya. Oh oke, hacker jangan menyerang. Kenapa tuh yang di belakang? Kok kayak happy banget gitu ya. Oke, thank you banget Pak Wiro. Thank you banget buat penonton. Jangan lupa buat follow @bukanperetasjahat ya Pak ya. Betul. Nanti teman-teman bisa gratis konsultasi kayaknya kalau lewat DM. Oh, boleh DM. Boleh DM kan? tetap akan saya balas, tapi walaupun kalau misalnya lagi banyak ya agak-agak telat lah balasnya lah. Let response lah ya. Let response. Gantian. Betul. Jangan lupa di follow @bukanperetasjahat, ada di Instagram ya Pak ya. Kalau TikTok udah main Pak? TikTok main cuma nggak fokus ya, karena memang kayaknya audiensnya agak beda nih TikTok sama Instagram. Betul. Kalau di TikTok emang harus rutin dulu sih Pak. Oke. Terima kasih untuk sarannya. Aduh jadi nyaranin. Diberi saran oleh TikTokers ya. Oke, thank you banget buat Pak Wiro udah nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol di sini dan ngasih tips, saran-saran buat teman-teman yang nonton di sini. Jangan lupa buat teman-teman untuk follow, like, comment, dan subscribe di e-conversation. See you di next episode. Thank you Pak Wiro. Bye, thank you.